sorry bentar. Blok. Oke, kembali lagi sama gue Tandi di vlog yang ke berapa? 4 atau kelima lah. Kemarin 2 kali gue ngebahas tentang random talk lah ya, tapi gak ada yang nge-view. Sekarang gue lagi di kantor after meeting dari BSD, so gue lagi tertarik untuk membahas tentang tenaga kerja yang banyak kasus penipuannya sih. Bentar ya. Lebih bahas tentang pekerja migran Indonesia atau PMI, bukan Palang Merah Indonesia tapi pekerja migran Indonesia. Beberapa minggu belakangan sih, sebulan belakangan lah ya, banyak banget kasus penipuan terhadap pekerja migran Indonesia yang diiming-imingi, ditawari untuk bekerja di suatu negara, akan digaji tinggi dan pekerjaannya taruhlah ya pekerja migran lah ya di sana. Tapi ternyata mereka ditempatkan di sana, mereka malah menjadi operator judi. Contoh for the example yang kejadian yang baru-baru mencuat, PMI Indonesia yang disandra di Kamboja. Gue sebenarnya nyontek ya beritanya. 12 pekerja migran Indonesia ditahan, pekerja migran di apa, ya, jadi apa sih terkait dengan pekerja migran Indonesia? Jadi kalau gue baca di artikel yang ada, pekerja migran Indonesia ini ditipu lah ya, ditipu oleh korban penipuan perusahaan online scam lah, seperti itu. Sepengetahuan gue gitu ya, sebagai sisi rekrutmen, sepengetahuan gue untuk bekerja di non formal gitu ya, non formal kerja yang di Korea, di pabrik-pabrik di Korea, di Jepang, di Malaysia dan beberapa negara gitu ya, ya pekerjaan non formal lah ya. Itu biasanya difasilitasi sama BMP 2.0 itu, Badan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Dan itu ada tesnya. Jadi misalnya mau ke negara Korea, itu mereka mesti menguasai bahasa Korea tersebut, atau mereka mau ke Jepang, mereka mesti menguasai bahasa Jepang tersebut. Nanti mereka dikontrak sama perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Korea tentunya. Nah, biasanya banyak banget teman-teman yang masuk alurnya itu nggak sesuai dengan ke regulasi yang ada dan ketentuan dari pemerintah Indonesia. Jadi banyak-banyak teman-teman yang ditipu lah ya oleh oknum-oknum tertentu, diiming-imingi kayak TKI deh zaman dulu ya, tenaga kerja diiming-imingi, ternyata
legal mereka masuk Malaysia dan Singapura, masuk Taiwan, Hong Kong secara legal gitu ya, bukan ilegal, secara ilegal tapi nggak legal kayak gitu. Dan begitu pun nasibnya sama seperti pekerja migran Indonesia nih, PMI ini, mereka masuk di sana juga visanya visa turis gitu ya, dan mereka dipekerjakan di kayak di Kamboja ini kejadiannya mereka dipekerjakan sebagai operator judi gitu kan, pekerjaan yang sebenarnya bukan itu gitu loh. Ada juga waktu beberapa bulan yang lalu saya ngelihat sebuah video di TikTok atau di YouTube, teman-teman ini ditipu, katanya mau kerja di Turki di restoran dan mereka udah mensetorkan uang sampai puluhan juta, ternyata sampai di Turki visa mereka visa turis, mereka terlontar-lantung di Turki dan mereka bingung karena mereka nggak ada uang untuk balik pulang ke Indonesia dan segala macam. Jadi buat teman-teman yang baru lulus sekolah, biasanya mereka mengincar anak-anak yang baru lulus sekolah sih, atau yang mereka lagi jobless. Saya mohon banget, please jangan terlalu termakan iming-imingi pendapatan gaji besar. Jadi oke, memang kerja di luar negeri itu pendapatannya lebih tinggi ketimbang di Indonesia, tapi biaya hidup pun di sana juga lebih tinggi tentunya. Oke lah, kalau di Jepang atau di Korea yang kerja di pabrik, di factory gitu, di pabrik, bisa menyisikan lah uangnya untuk ditaruh, disimpan atau dikirim ke kampung gitu ya. Bisa tergantung memanagenya, tapi please banget untuk direview dulu. Ini benar-benar dari badan resmi pemerintah atau enggak. Yang udah-udah mereka diiming-imingin, mereka ini badan resminya non pemerintah, jadi mereka kena scam lah online dan segala macam. Ternyata tipu-tipu gitu ya, sampai mereka ada juga yang kadang-kadang ada beberapa oknum tertentu, oknum dari Indonesianya ya, mereka menjanjikan kerja di mana Jerman atau di mana, ternyata sampai sana mereka cuma dimintain duitnya doang, mereka suruh cari duitnya dan segala macam, tiba-tiba ya mereka terlontar-lantung di negara-negara sana, negara-negara kayak Turki, di luar ASEAN atau di ASEAN gitu ya. Jadi sangat disayangkan sih seperti itu. Jadi please banget untuk namanya hati-hatilah dalam memutuskan pilihan gitu ya. Jadi please banget untuk direview terlebih dahulu, ini benar nggak. Pokoknya kalau sepengetahuan saya yang paling aman, teman-teman yang ingin apply atau lagi anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, SMK atau STM atau semialah, itu ya dari jalur resmi, yaitu dari BNP 2 TKI. Dan biasanya BNP 2 TKI itu udah G2G, government to government. Jadi mereka memfasilitasi pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di beberapa perusahaan di Jepang, di Korea, di Eropa seperti itu. Jadi sudah resmi gitu, dan jadi nggak terlontar-lantung lah. Nah segala macam gitu. Yang kita khawatirkan adalah terlontar-lantung kan di negara asal, dan masuknya juga dengan ilegal bukan legal gitu. Visanya juga bukan visa pekerja tapi visanya visa turis. Nah itu yang beberapa kejadian yang banyak teman-teman ditipu, visanya visa turis, mereka dimintain duit gitu. Setahu saya di BNP 2 TKI nggak dimintain duit ya, nggak ada yang storein dulu nih 20 juta, 30 juta. Banyak kejadian yang di kampung-kampung, yang di desa-desa ya mereka diminta uang terlebih dahulu, sampai sana fiktif gitu, mereka nggak ada kerja, mereka ditinggalin suatu tempat, orangnya kabur aja gitu. Kesian kan. Jadi apalagi dengan pandemi kayak gini, pasti banyak teman-teman yang mungkin lagi jobless dan segala macam, pengen buru-buru kerja, mengerti sih, memahami sih apa yang dirasakan dan segala macam. Tapi alangkah baiknya sebelum menerima tawaran itu dilihat dulu bener nggak dan segala macam, di cross check. Udah ada Google kan, dan cross check juga di dinas tenaga kerja terkait lah di daerahnya gitu. Jadi kalian nggak sia-sia mengeluarkan uang gitu ya, kalian juga nggak sia-sia mengeluarkan effort tenaga kalian kalau misalnya memang ini fiktif dan ilegal gitu. Better ya sudah menunggu lagi gitu, atau usaha di daerah atau usaha mencari kerja di daerah sampai nanti dapat pekerjaan kembali, seperti itu sih. Jadi waspada banget gitu ya. Banyak oknum-oknum tertentu gitu, baik pihak yang swasta ya atau non swasta gitu, NGO dan segala macam gitu ya. Ini sih bukan bilang perusahaan ya, atau ini oknum lah ya. Memang mafia lah ya, kalau saya bilang mafia ada aja gitu ya, orang mau kerja benar dimintain duit gitu ya,
Di video saya yang lama juga sama tuh, saya jelasin ada beberapa bilang yang kerja jadi sekretaris, jadi admin, jadi resepsionis. Ternyata mereka interviewnya abal-abal, mereka diminta duit dulu 350.000, 250.000 dan segala macam. Ternyata pekerjaannya fiktif, cuma diminta duitnya aja dan segala macam. Maka itu lebih hati-hati, lebih waspada. Kalau misalnya memang kurang informasi, coba cari di Google. Kalau kurang informasi lagi, terutama yang teman-teman yang mau mengadu nasib ya, merantau di luar negeri, cari dari informasi dari dinas tenaga kerja terkait lah ya. Ini badan resmi atau enggak gitu. Jangan sampai kalian pergi itu visanya bukan visa visa bekerja gitu di negara sana. Visanya visa turis, tentunya nanti akan menjadi masalah di kaliannya. Misalnya kalian sudah oke kalian bekerja di sana, tapi visa kalian visa turis itu kan ilegal. Kalian sewaktu-waktu bisa dideportasi dan ditahan di imigrasi sana, lalu dideportasi ke Indonesia. Jadi jangan terlalu termakan dengan iming-iming pendapatan yang tinggi sih, seperti itu. Oke, kalau dari saran saya sih itu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya ada mau nambahin atau mungkin ada saran atau kritik, silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa ditonton, di like dan di subscribe. Dadah.